Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel saya, Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat saja ya guys. Jadi di video kali ini saya masih membahas mengenai seputar BPUM. Karena untuk BPUM tahap pertama ini kan pencairannya dipercepat sampai akhir Desember 2020. Tetapi dalam proses pencairan BPUM ini masih banyak kendala ya guys, terutama mengenai perbedaan data. Ada yang nicknya sama tapi namanya berbeda sedikit, alamatnya sama. Ada yang nicknya sama tapi nama dan alamatnya itu berbeda jauh. Ada yang nicknya berbeda satu atau dua gitu tapi nama dan alamatnya sama. Nah, di video kali ini saya akan membahas semuanya apa tindak lanjut atas perbedaan data tersebut. Kemudian di akhir video juga nanti saya akan memberikan link ya. Jadi di link ini kalian akan mengetahui siapa saja yang mendapat bantuan UMKM 2.400.000 ini, dan datanya itu seluruh Indonesia. Karena kan yang kita tahu untuk bank penyalur BPUM ini kan ada 3 guys. Jadi Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Syariah Mandiri. Untuk Bank BRI sendiri, kalian bisa cek di e-form BRI. Kalian bisa input nih kalian di sana apakah terdaftar atau tidak. Namun kalau misalnya tidak terdaftar, itu bukan berarti kan kalian tidak dapat. Bisa aja kalian dapat di Bank BNI ataupun Bank Syariah Mandiri. Makanya link ini jadi untuk semua yang penerima BPUM di seluruh Indonesia dapat kalian tahu di link ini. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa copy paste gitu dan kalian bisa buka di Google Chrome ya. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya minta buat kalian yang baik hati silakan tekan tombol subscribe, kemudian juga dipasang lonceng notifikasinya karena saya akan update terus mengenai bantuan UMKM BPUM ini guys. Apalagi di tahap kedua itu sebentar lagi ada pengumuman, yaitu kalau tidak salah diperkirakan akhir bulan Desember ataupun awal Januari. Nah, untuk info resminya nanti saya akan update di channel ini. Selain mengenai bantuan UMKM, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang menarik tentunya buat kalian mengenai perbankan ataupun tips-tips lain ya. Misalnya mengenai tips usaha. Makanya selalu pantangin channel ini guys. Jadi kalian misalnya ikutin channel ini nggak bakal rugi guys. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu mengenai perbedaan data. Jadi berhubungan dengan percepatan pencairan BPUM tahap pertama, yaitu sebelum akhir bulan Desember 2020, Kementerian Koperasi dan UMKM mengirim surat ke lembaga pengusul ataupun bank penyalur untuk melakukan tindak lanjut apabila terdapat perbedaan data. Langsung saja kita simak perbedaan datanya apa saja. Yang pertama, NIK fisik dan SP2D sama. Nama berbeda sedikit atau tidak signifikan, alamatnya sama. Untuk tindak lanjutnya, perbaikan nama penerima BPUM dilakukan oleh unit kerja bank penyalur dan dana langsung dicairkan kepada penerima BPUM dengan menandatangani SPTJM. Jadi sudah cukup jelas ya, kalau misalnya ada perbedaan nama sedikit tapi nicknya sama, alamatnya juga sama, itu bisa dilakukan langsung perbaikan di bank penyalur. Misalnya contoh Bank BRI yang melakukan perbaikan. Mungkin di Bank BRI sendiri akan meminta data pendukung seperti surat keterangan beda nama dari kantor lurah ataupun kantor desa. Dan apabila sudah terpenuhi, langsung bantuan UMKM-nya itu dapat dicairkan di saat itu juga guys. Perbedaan data yang kedua, NIK fisik dan SP2D berbeda 1 atau 2 angka. Nama sama, alamat sama atau tidak sama. Untuk tindak lanjutnya, dana di hold dan unit kerja bank penyalur segera melaporkan kepada bank penyalur pusat dengan link Google Form
NIK dicek ulang oleh bank penyalur pusat untuk melihat data pinjaman perbankan. Apabila NIK tidak memiliki pinjaman KUR atau kredit usaha, dana langsung dicairkan. Apabila memiliki pinjaman, maka tidak sesuai kriteria penerima BPUM dan direkap dan dilaporkan kepada KPA BPUM sebagai dana yang harus dikembalikan ke kas negara. Oke guys, jadi maksudnya apabila ada perbedaan NIK 1 digit atau 2 digit, namun namanya sama, kemudian alamatnya sama ataupun tidak sama, untuk sementara dananya di hold terlebih dahulu, kemudian Bank BRI unit akan melaporkan ke Bank BRI Pusat Jakarta melalui Google Form, dan BRI Pusat Jakarta yang akan melakukan verifikasi ulang, akan lihat lagi ya apakah penerima BPUM ini dari NIK yang terbaru tersebut, dari NIK fisik KTP maksudnya, itu akan dicek lagi data online-nya apakah memiliki pinjaman atau tidak. Kalau misalnya tidak memiliki pinjaman, maka bantuan UMKM itu dapat langsung dicairkan. Tapi setelah dicek untuk NIK yang baru ini, NIK fisik dari KTP-nya itu ternyata ada pinjaman KUR ataupun pinjaman usaha, maka uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Seperti itu guys. Kemudian yang selanjutnya, NIK fisik dan SP2D sama namun berbeda sama sekali namanya, terus alamatnya juga berbeda sama sekali. Maka tindak lanjutnya bank penyalur merekapitulasi data dan segera melaporkan kepada KPA BPUM untuk dicek melalui data Dukcapil. Oke, maksud dari perbedaan data ini adalah misalnya NIK KTP kalian itu sama dengan yang di sistem misalnya ya, dan namanya itu berbeda jauh sama sekali. Contoh, nama yang di KTP Suraidin, tapi nama yang di sistem itu Indah Nefertari misalnya. Kemudian alamatnya juga berbeda jauh gitu guys. Misalnya alamat alamat di KTP alamat Bima, kemudian yang di sistem itu alamatnya Mataram. Maka untuk tindak lanjutnya bank penyalur akan merekap gitu ya datanya itu dan akan dilaporkan ke KPA BPUM untuk dicek kembali ke catatan sipil gitu ya guys. Namun untuk waktunya tidak bisa dipastikan. Kalau misalnya cepat diselesaikan, kalian bisa langsung dicairkan di tahap pertama. Kalau misalnya di tahap pertama sampai akhir pencairan di bulan Desember 2020 belum juga diperbaiki, kemungkinan kalian akan dicairkan di tahap berikutnya seperti itu. Kemudian perbedaan data selanjutnya adalah NIK fisik dan SP2D berbeda sama sekali, nama sama, alamatnya sama atau tidak sama. Maka tindak lanjutnya bank penyalur merekapitulasi data dan segera melaporkan kepada KPA BPUM untuk dicek melalui data Dukcapil. Nah, sama ya penyelesaiannya ya. Jadi kalau misalnya NIK-nya itu berbeda jauh gitu guys, bukan 1 digit atau 2 digit, tapi seluruh NIK-nya itu berbeda semua. Tapi namanya sama, alamatnya juga sama. Maka bank penyalur akan melaporkan ke KPA BPUM untuk dicek kembali di catatan sipil. Kalau misalnya kalian memenuhi kriteria, maka bantuan itu dapat dicairkan, tapi untuk waktunya tidak bisa dipastikan ya. Kalaupun misalnya tidak bisa dicairkan di tahap pertama, kemungkinan akan dicairkan di tahap kedua, seperti itu guys. Nah, untuk tambahan mengenai masalah MB, untuk masalah MB ini memang agak rumit ya guys ya. MB itu maksudnya itu tidak bisa dibuka blokirnya karena kemungkinan penerima BPUM ini tidak memenuhi kriteria. Jadi ini akan diverifikasi ulang ya guys. Untuk verifikasi ulangnya itu dilakukan oleh Bank Pusat Jakarta, yaitu akan mengecek kembali apakah kalian itu memenuhi kriteria atau tidak. Kalau misalnya kalian itu tidak memenuhi kriteria, ya udah berarti tidak bisa dicairkan BPUM-nya. Tapi kalau misalnya kalian memenuhi kriteria, misalnya syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima BPUM itu udah termasuk semua, maka laporkan ke bank penyalur. Bank penyalur ini nanti yang akan melaporkan ke kantor pusat BRI Jakarta, dan nanti BRI Pusat Jakarta yang akan merubah status blokirnya menjadi HG ya. Jadi uangnya bisa dicairkan seperti itu guys, dan semoga segera terselesaikan untuk permasalahan MB ini.
Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai link. Jadi link ini guys, link untuk kalian tahu siapa saja yang mendapatkan bantuan BPUM 2.400.000 ini. Jadi datanya itu seluruh Indonesia guys. Kalian bisa pilih provinsi mana aja di sana. Kalian bisa cek nama kalian, nama, nick, alamatnya sudah tertera di sana ya guys ya. Dan link ini akan saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa cek di deskripsi dan langsung aja di copy paste. Kalian bisa buka di Google Chrome, tinggal di paste gitu dan akan muncul di pencarian yang pertama ya. Kalau saya sarankan jangan akses pada saat jam sibuk guys. Jadi kalau misalnya jam sibuk pagi sampai sore itu agak susah ya kalian buka ya. Kalian bisa buka misalnya kayak tengah malam nggak apa-apa, yang penting kalian bisa mengetahui kalian dapat atau tidak. Kan lumayan 2.400.000 kalian bisa gunakan untuk pengembangan usaha kalian. Oke guys, untuk informasi kali ini cukup sekian. Nanti di next video saya akan update terus, terutama mengenai BPUM ini ya. Dan sekitar akhir Desember ataupun awal Januari akan ada pengumuman untuk siapa saja yang lolos penerima BPUM tahap 2. Saya akan update terus jadwal resminya di channel ini ya tentunya. Jangan lupa subscribe, kemudian di like, komen, dan juga di share, dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.